balik lagi di channel Panembil. Hari ini gua seperti biasa datang lagi ke markas tim Trikora Series. Nah, gua mau ngumumin nih kalau kita bakal ngadain first virtual Akbar Lohan. Nah, ini samping gua udah bersama Bang Galuh Pradita, ini ownernya Trikora Series dan juga ketua pelaksana. Nah, di sebelah kanan ini ada Bang Gilang, tukang nginput nilai. Ya, satu lagi ada Kak April, ini perwakilan dari Duvi ya. Iya. Nah, jadi event ini kita kerjasama sama Duvi dan juga Aqua World untuk nanti share hasil penilaian segala macam lah ya. Iya. Oke, nah sebelum kita ke sana, kita coba tanya dulu nih ke ketua pelaksananya, Bang Galuh dari Trikora Series. Coba Bang, diceritain sedikit ke teman-teman, ini konsep acaranya gimana atau kegiatannya? Jadi tujuan gue sih Bang yang ngadain virtual Akbar di Trikora, pertama khususnya buat orang-orang baru ya, pemain-pemain baru. Banyak yang tanya ke gue, gimana sih kalau mau ngikut kontes, kriteria ikan yang seperti apa ya kan. Nah, disinilah gue mau coba biar nanti teman-teman tuh punya rasa percaya diri dulu sebelum dia ngikutin event besar nih Bang. Ya. Itu yang pertama. Karena kenapa? Di sini gue nanti akan ngebuka sesi sharing dengan juri. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum pede dengan ikannya, ya kan, kekurangannya di apa ya kan, itu bisa langsung tanyakan dengan juri. Nah, kita pun nanti sengaja memang bikin virtual kontes ini. Jadi buat teman-teman yang di daerah yang nggak bisa join di sini, dia bisa nonton langsung Bang. Oke. Jadi biar lebih kena lah ya edukasinya lah. Ya, itu sedikit tentang konsep nih teman-teman. Jadi memang banyak juga yang tanya, baik DM ke gue, terus ke komen di postingan gue, terus di channel YouTube gue juga banyak yang nanya, gimana sih kayak tadi Bang Galuh cerita nih, syarat-syarat ikut kontes, ikannya harus seperti apa. Terus banyak banget yang DM ngirim foto sama video, Bang ikan gue bisa nggak buat kontes? Nah, pada dasarnya setiap ikan tuh bisa turun kontes ya? Iya, asalkan bayar Bang. Iya, kunci pertama bayar tiket lah istilahnya kalau di setiap kontes ya. Benar. Dan yang kedua, percaya diri aja dulu sama ikan sendiri. Ya, wajib. Benar, karena kalau kita nggak gitu, kita nggak akan pernah tahu ya ikan kita seperti apa prestasinya. Nah, terus nih ikannya yang bisa dikontesin ini kelasnya ada apa aja Bang Galuh? Kita kelasnya pertama ada cencu ya. Cencu yang ukuran di bawah 12 cm, maksimal 12 cm. Itu kita bilangnya prospek cencu. Prospek cencu. Lalu yang kedua kita ada prospek free marking. Iya. Terus, nah, ini free marking jelasin karena teman-teman ada yang belum tahu. Nah, jadi free marking ini kita bisa dari cencu, bisa juga dari kampa. Yang penting dia nggak ada markingnya. Nah, itu kita namain prospek free marking. Oke. Lalu yang ketiga kita ada juga prospek CH. CH itu kampa lah ya. Kampa atau Cihua. Oke. Berarti dari 3 kelas itu yang penting size-nya tidak melebihi 12 cm 12 ya. cm, benar. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang kita tanya ke Bang Gilang. Bang Gilang, ini sedikit kita tanya dulu tentang penilaian nih. Karena kan teman-teman ini kan target kita adalah teman-teman yang baru mau coba ke kontes nih. Mereka punya ikan sendiri. Nah, kira-kira dari ikan size 12 cm, tipsnya paling utama mereka harus kejar apa sih progresnya? Yang pastinya harus paham dulu tentang poin. Poin-poin untuk ikan size C, D, B ke A itu harus tahu dulu tentang poin. Iya, kita harus belajar dulu tentang poinnya, barulah di situ nanti kita tinggal pelaksanaannya terapin di arena. Oke, nah ini kan kita kalau bicara ikan size prospek atau umumnya bilangnya D, ini kan ikan masih kecil ya. Kira-kira poin utamanya deh, apa sih yang bakal dilihat oleh juri? Ya tergantung kelas. Yang pastinya untuk head, kepala, body juga, pintel juga, warna. Ya kalau emang ada marking ya marking gitu. Itu semuanya mutiaranya, semuanya tetap di ini. Cuman ada nilai-nilai persentasenya yang istilahnya ya pastinya lebih sedikit lah dibanding ikan-ikan kelas C. Ya, karena biasanya kan kalau namanya disebut prospek karena kan dia menuju ke step ke C kan, step C. Makanya yang dinilai adalah prospek dari si ikannya, gitu kan? Dari ikannya dulu. Oke, nah ini saya mau nanya tentang FM. Kan
mungkin teman-teman juga di rumah ada yang dia punya ikan bermarking tapi tipis. Nah ini kategori FM ini kira-kira markingnya itu seberapa persen atau panjangnya segimana gitu Bang? Yang pastinya untuk kelas marking free marking itu kalau sampai ada marking itu nggak boleh lebih dari 4. Iya, paling enggak 3. Itu pun kalau seandainya itu harus markingnya nggak boleh ada misalnya titik tapi yang berpola gitu, nggak boleh gitu. Jadi paling sedikit itu 3, itu masih masuk FM. Dan itu nggak boleh melebihi dari setengah badan. Oh, oke. Itu baru. Berarti tidak boleh lebih dari 50% ya? Nggak boleh lebih dari 50%. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalkan yang belum paham nih soal FM, itu penjelasannya. Karena ada juga kemarin yang nanya nih, Bang ikan gue masih ada markingnya tipis, takutnya terkalah, ya kan? Nah itu nggak usah takut ya, karena kan masih ada poin yang lain dari body, kepala, mutiara. Dari kepala, dari pintel, kan semua keseluruhan itu secara global itu dinilai. Oke. Nah, saya mau nanya ke April nih. Ini Kak April kan udah perempuan yang aktif di dunia perlohanan khususnya kontes. Nah, ini pertanyaannya beda sendiri. Udah berapa lama terjun di dunia lohan terutama kontes ini? Kalau kontes gue baru, Bang. Kalau untuk main lohan itu gue dari 2015. Lumayan ya. Ya, 5 dari tahunan 2015 ya. Awalnya gue ngikut orang, Bang. Cuma gue ikut jualan gitu. Nah, gue kenal kontes itu sekitar pas masuk Joak. Oke. Sekitar tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2017-an gue masuk Joak. Oke. Ya, dari situ gue baru belajar tentang kontes. Gue tahu ikan-ikan poin untuk kontes waktu itu. Dan gue punya satu ikan waktu itu, Bang. Gue baru main itu dulu, gue seneng kamfa. Nah, dari kamfa itu gue belajar, gue ikut kontes. Masih di juara besar lah ya. Gue belajar dari situ. Gue masih kurang di sini, masih kurang di bodinya, apa di apanya gitu. Gue belajar dari situ, akhirnya gue ngerti ikan-ikan kontes, gue gituin sampai sekarang. Gue jadi suka progres ikan. Jadi jualannya berkurang, gue malah lebih seneng ke progres ikan sekarang daripada ke jualannya. Gitu. Nah tuh teman-teman, ini adalah salah satu contoh yang awalnya cuman hobi, terus penasaran ya Kak ya. Bener. Akhirnya pas turun ke arena kontes, pelan-pelan jadi mulai paham ya kita harus ikan kayak gimana, cara progresnya. Iya, pastinya kita harus tahu cara progresnya dulu, baru kita ngerti karakter ikannya itu seperti ini gitu. Karakter ikan itu yang paling penting sih Bang kalau menurut gue, soalnya gue kadang nemu ikan di rumah itu ngefoam, pas di arena enggak. Iya, sering banget itu banget, itu gue berapa kali kayak gitu di kontes. Gue jadinya tahu, ini karakter ikannya kayak gini loh, gituin kan. Dia ngefoamnya di rumah, dari mulai gue ngejos berapa hari gitu dia ngefoam. Nah dari situ gue tahu karakter dia seperti ini kayak gitu. Kalau buat kontes itu juga kita harus tahu. Nah nih teman-teman, ini adalah salah satu contoh kenapa kita hadirkan, karena dia berawal tadi gue bilang berawal dari hobi, terus dia coba-coba ikutan, akhirnya sekarang ketagihan ya. Nah jadi memang kita tujuan acara lapar ini itu salah satu Bang ya. Itu salah satu. Biar muncul lagi orang-orang seperti Kak April ini. Benar. Yang awalnya hanya hobi, akhirnya dia turun. Awal iseng-iseng Bang. Awal iseng ya kan? Gue dulu cuma jualan Bang. Gue ikut orang, gue jualan, akhirnya gue pindah ke rumah jualan sendiri. Dan baru gue gue ketemu orang yang kenalin gue sama komunitas yang bisa ngebawa gue ke arena gitu, maksudnya ngebimbing gue ya untuk ikut kontes, ngebimbing gue tahu ikan itu seperti apa, lohan itu seperti apa, karakternya. Itu gue beruntung banget sih Bang. Sampai sekarang gue dikenal orang itu kayaknya gue, dulu gue bukan siapa-siapa gitu maksudnya. Sampai gue kenal banyak orang, sumpah. Itu hebat jadi banget. Jadi gara-gara hobi ini jadi nambah teman, nambah saudara ya? Saudara pastinya. Nambah penghasilan juga Bang. Oh iya benar, nah itu. Benar-benar nambah. Apalagi buat teman-teman yang jualan, ini sih ya ini fakta ya. Ini ya udah gua akan sering keliling mana. Memang ketika dia ikut
ke arena dan ikan dia bisa dapat prestasi, itu otomatis namanya akan naik. Iya, betul. Karena gimana cara kita ngetes kualitas kita ya di arena. Betul. Kalau kita cuma bilang ikan kita bagus, ikan koin, tapi ikan nggak pernah turun ke arena, apalagi nggak pernah punya prestasi, siapa yang bilang ikan kita kualitas? Nah, itu teman-teman. Oke, Bang Galuh, ini persyaratannya apa aja sih buat teman-teman ikutan di Latber ini? Simple sih Bang ya. Pertama, syaratnya bayar Bang. Oke, berapa biayanya? Biayanya itu 150.000 free biotrain. Yoi, mantap, dapat biotren. Dapat biotrain. Terus kedua, tinggal teman-teman ini siapin ikannya. Mau cencu, mau kampa, atau mau FM. Dan kita jangan lebih dari 12 cm. Nah, terus ini Bang, ini kan event yang ngadain kan Trikora Series nih. Benar. Kemarin ada banyak teman-teman yang nanya, ikannya harus ikan Trikora, apa boleh ikan dari luar? Oh, kalau kita di sini jujur aja kita bebas ya, ikan dari mana saja, nggak harus ikan dari Trikora. Karena kita di sini kan fungsinya untuk belajar Bang. Betul. Ya kan, jadi bebas lah dari mana aja. Bahkan yang udah daftar nih Bang dari daerah nih udah banyak nih Bang. Nah ini kan kita Latber berarti kan skalanya kecil. Skala kecil. Nah ini kira-kira panitia ini menyajikan slot kurang lebih ada berapa tank? Sebenarnya target pertama itu gua 50 ya Bang ya. 50. Tapi kalau gua lihat dari antusias teman-teman nih, kemungkinan gua harus nambah tank nih Bang. Tapi kan harus bikin target maksimal. Benar. Seenggaknya target maksimal gua sampai 70-an lah Bang. Oke, 70 ya. 60 sampai 70. 60 sampai 70 karena ya memang tempat juga kan, nggak terlalu besar. Nah, ini terakhir pendaftaran itu tanggal berapa? Kita penutupan pendaftaran terakhir 1 minggu Bang. Tapi kalau kuotanya masih ada ya. 1 minggu. Berarti ini event dari tanggal 18 ya? Tanggal 18. Terakhir berarti tanggal 11 kurang lebih. Kurang lebih tanggal 11. Nah, untuk teman-teman yang mau ikutan, jangan lupa paling terakhir tanggal 11 kalian udah harus beresin administrasi. Jadi dari sekarang, ayo daftar dulu, bisa kontak ke nomor handphone yang ada di poster. Ada 3 orang, ada Aflah, ada Okta, sama Willy ya. Sama Willy. Ya, tinggal di Japri aja, hubungin sana. Terus hadiahnya Bang, ini ada apa aja hadiahnya? Walaupun latihan, hadiahnya harus ada dong. Jadi kita juara pertama itu hadiahnya 450.000 plus piala plus piagam, terus ada juga dari level 3, ada juga dari JDL, ada juga dari Vitaflo nih, luar biasa nih Bang. Berarti jadi selain uang, terus piala dan juga piagam, ada souvenir ya? Ada souvenir cantik tuh. Pertama nih, siapa sih yang nggak kenal pelet level 3? Benar, siapa yang Yang kedua, siapa yang nggak kenal pelet JDL? Benar. Nah, yang ketiga, ini juga ada Vitaflo. Vitaflo ini adalah vitamin ya untuk Iya, olahan ya. vitamin. Jadi kalau ikan-ikan yang nggak doyan makan udang Bang, nah boleh tuh cobain pakai Vitaflo. Langsung gacor tuh Bang. Nah, kalau di farm kita ada Gilang. Ada Gilang, namanya. benar. Dia nggak suka makan udang. Nah, Bisa dikasih itu? Bisa. Bisa. Yang penting dia ntar hobinya itu hilangin tidurnya Bang. Oh, gitu. Biar dia doyan. Nah, itu jangan doang. Oke, nah ini dari Duvi nih, kira-kira mau ada pesan apa buat teman-teman para penghobis, terutama yang sekarang kan nih, alhamdulillah lohan nih giatnya lagi mulai naik lagi, kan? Dan event ini pun adalah salah satu niatan kita bersama ya untuk terus meningkatkan lagi dunia lohan ini. Kira-kira pesannya apa nih buat teman-teman yang nonton? Kalau pesan gue jangan patah semangat buat kita progres lohan atau di dunia lohan ini gitu, maksudnya walaupun kondisinya lagi kayak gini ya Bang ya, kontes juga lagi kurang gitu, cuma pokoknya lo siapin aja ikan lo, suatu saat ada kontes turunin, percaya diri paling penting. Itu gue Bang, kalau gue turun kontes, gue nya galau, ikan ngedrop. Percaya nggak Bang? Ikut galau. Berarti udah soulmate ya? Nah bener, lo itu harus percaya diri sama ikan yang lo turunin di kontes. Oke, iya, Itu salah satunya Bang.
Tapi memang kemarin gue ketika gue kontes juga, gue baru 2 kali ikut kontes. Iya. Pertama di Mangga 2, yang kedua kemarin yang di Moy. Iya. Memang kalau yang pertama feeling kurang dapet. Tapi pas yang kedua ketika gue milih kan, walaupun ada ikan poni yang lain, tapi gue dapat feelingnya ke sini. Alhamdulillah dapat juara 9. Emang gitu bang, kalau kita itu kayaknya kayak nyatu gitu sama ikan. Benar. Bang. Beberapa kali temen gue ikut kontes, dia ikut, terus tiba-tiba dia galau bang. Itu ikan ngedrop di arena. Lo percaya nggak kayak gitu bang? Gue percaya. Iya, karena lo ngerasain sendiri kan. Nah, Iya, teman-teman juga harus gitu. Walaupun lo newbie, lo harus percaya sama progresan lo sendiri gitu. Benar. Jadi nggak usah takut, oh gue kalah nih sama ikan suhu ini gitu. Itu nggak usah takut deh. Kalau gue ya dulu, gue percaya diri aja. Oh ikan gue pasti bisa kok. Kalau emang dapetnya belum dapet, itu berarti ada yang kurang. Berarti kita belajar lagi sampai kita di Bisa atas. mantap Berarti lagi. faktor hoki ya pasti. Ya jangan lupa faktor hoki itu sangat penting Iya, Pak. jadi begini, ada satu ikan istilahnya. Jadi ikan ini yang pertama materi. Iya. Materi ikan itu 40% materi ikan tuh ya. Ya semuanya lah jenis poin-poinnya itu 40%. 40% lagi itu progres. 20% lagi jangan lupa itu hoki. Iya benar. Ikan mantap, hasil progres mantap, nggak hoki. Iya. Nah, kenapa bilang nggak hoki? Kadang-kadang ya tadi Kak April bilang, ikan udah mantap nih, pas karena ngedrop. Itu kan bagian dari hoki juga kan? Iya. Ada yang ikan biasa aja, pas di lapangan nggak taunya ikan-ikan supernya pada ngedrop. Iya. Ikan yang biasa betul. juara, itu sering kejadian. Nah, sering tuh kayak gitu. Nah, benar. itu adalah faktor hoki yang nggak bisa dilewati. Benar banget tuh, Oke, Bang. nah itu teman-teman ini udah disampaikan pesan-pesan dari teman-teman pelaksana acara. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan lancar ya. Amin. Karena tujuan kita di sini sama-sama belajar untuk terus mengembangkan lagi dan sama-sama meramaikan dunia lohan Indonesia. Iya, benar. Satu lagi bang, lupa bang. Apa tuh? Gua mau kasih tau info, kita ada hadiah LC bang, Little Champion loh bang. Yoi, Ikutan, berarti lupa selain gua. juara 1, 2, 3, 4, 5 ada lagi Little Champion. Ada Little Champion bang, jadi dari yang juara, ya kan kita adu lagi nih bang. Nah, Juara 1. Iya, kita adu Oke. lagi, jadilah nih Little Champion. Hadiahnya lebih menarik tuh bang. Berapa tuh? Hadiahnya 550.000. Oh, udah itu ikan gua yang juara Yes. ntar. Gue boleh ikut gak nih? Hah? Ya jangan lah, masa lu ketua pelaksana ikut-ikutan. Siap. Ya, pokoknya itu teman-teman. Nah, ini terakhir info dari gua, kenapa ini kita bikin konsep virtual. Jadi maksudnya gini, ini kan berkaitan dengan kondisi pandemi ya. Benar. Ya namanya kontes itu pasti akan ramai sama orang. Iya. Nah, yang kedua, kita kan ngadain kontes ini atau larber ini di farm yang lokasinya di perumahan padat warga. Benar. Bisa bayar